pulang, Muti'ah pulang ke ayahnya. Ayah, iya. Enggak masuk akal aja kerjanya Muti'ah itu. Kenapa? Masa anak laki-laki umur 4 tahun enggak boleh masuk? Ya kenapa begitu? Gitu pesan suaminya. Enggak ada dibatas umur oleh suaminya. Pokoknya laki-laki enggak boleh masuk. Begitu kata Muti'ah itu. Iya. Wah, pantaslah dia masuk surga. Kenapa? Karena dia disiplin menjaga kehormatan dirinya. Lalu bagaimana dia? Dia senantiasa menutup aurat walaupun di rumahnya. Dia tutup aurat juga. Ketika aku datang perempuan datang tutup aurat juga. Nah, itu contoh orang yang mengamalkan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yuhzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hei nabi-nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbabnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan demikian mereka mudah dikenal sebagai wanita beriman dan mereka tidak akan diganggu oleh jin maupun manusia. Karena itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya 14 tahun menjadi guru SMA di Pekanbaru ini. SMA 4 10 tahun. Tambah SMA 2 suka jadi 2 tahun. Tambah SMA 12 di Panamene 1 tahun, kurang sedikit 8 bulan. Tambah lagi 2 tahun jadi guru SMA Plus yang di Kubang. Ada di SMA Plus itu baru saya pindah ke dosen, pindah ke Widya Iswara. Nah, selama 14 tahun saya menjadi guru itu, saya tanamkan kepada murid-murid saya, anak-anak yang kusayangi, tutuplah auratnya. Besok Bapak kasih nilai 10 nilai agama. Tapi kami enggak pinter, Pak. Kok bisa dapat 10 agama? Iya, dalam agama itu dinilai bukan kepintaran, ketaatan kalian. Nah, kalau pintar itu orang Cina, orang apa, Hindu bisa belajar sejarah Islam. Bisa dia dapat 10. Tapi dalam agama ini yang Bapak nilai, kata saya, itu adalah ketaatan dia pada agama. Apapun hanya hafal Quran tapi tidak mau tutup aurat. Akhirnya SMA 4 itu dalam bambu kuning, tulim 100% pakai jilbab. Semuanya pakai jilbab. Risau guru-guru. Guru-guru enggak pakai jilbab. Muridnya pakai jilbab. Dipanggillah saya oleh kepala sekolah. Dipanggil oleh pengawas Pak Idrisnya dari Departemen Agama. Pak Akib, ya, jangan dipaksa-paksa murid pakai jilbab ya. Oh enggak ada saya paksa-paksa, Pak. Tanyalah sama murid-murid itu. Masuk di dalam kelas. Kalian dipaksa-paksa oleh Pak Akib itu pakai jilbab. Ngapa katanya itu, Pak? Saat di Senin lihat upacara pakai jilbab seluruhnya. Guru-guru enggak pakai jilbab. Apa kata guru-guru? Iya, Pak Kepala. Malu kami. Murid-murid pakai jilbab semua, kami enggak. Kami pakai rok ini. Padahal agamanya Islam semua itu. Jadi saya kira, Bu, saya katakan, iya, saya ini hanya memberitahu kepada murid, juga kepada ibu-ibu. Mungkin kurang keras suara saya memberitahu itu. Maka ibu-ibu tidak peduli kalau murid dia tergantung nilai dengan saya. Peduli juga lah. Saya rayu kalau ibu tidak. Mungkin nih kata saya, kalau sudah petir nanti yang menegur ibu-ibu, yang lihatkan betisnya itu, petir yang menegur, baru mau pakai nanti. Ya Allah, saya agak cepat pulang tengah hari waktu itu di kantor IKMI, saya sholat zuhur. Ya Allah,
ini ada petir turun. Hari hujan. Saya mau kuliah di UIR waktu itu, ngambil SA Sarjana Hukum. Jadi dari ini baru pergi sore kuliah di UIR. Jadi sholat zuhur, ya Allah, ini hari mau hujan, petir kuat. Aku terlanjur tadi mengatakan kepada guru-guru itu, kalau petir nanti yang menegur, baru ibu-ibu mau pakai. Lalu apa kata? Terdengar sudah, ya Allah, jangan ada yang disambar petir. Ya Allah, jangan ada. Aku terlanjur mencontoh, ya Allah. Kuliah saya besoknya masuk ke sekolah. Tuh ternyata benar. Itu ketika Pak Rakib pergi katanya mau kuliah. Itu kami pergi takziah ke rumah teman, tak jauh dari sekolah. Nah, entah bagaimana, tidak ada angin, tidak ada petir, tahu-tahu jam rumus kecil muncul petir, duar katanya dekat pintu pula tuh. Untung ibu tadi melompat cepat ke dalam rumah. Kalau tidak kena dengan petir tuh. Wah, dia mau pakai, katanya laki-laki perempuan. Guru olahraga pula yang cerita kepada saya. Dia guru olahraga pula, dia yang melarang anak-anak pakai jilbab. Karena katanya mengganggu nanti jarumnya ini ketika jungkir balik olahraga itu nanti kena tertusuk. Alasannya waktu itu. Nah, akhirnya mulai saat itu banyaklah ibu itu bertanya, bagaimana caranya kami mau pakai Pak? Ginilah Bu Ibu. 1 hari saja saya minta. Dalam 1 minggu, 1 hari Jumat sajalah. Yang lain-lain buka. Nah, ada yang mencoba. Ternyata setelah coba, cantik dia sebagai jilbab. Ayo rancak mah katanya. Nah, dia coba. Akhirnya guru-guru satu-satu pakai jilbab juga. Murid semakin banyak pakai jilbab. Jadi saya melihat sekarang ada tentara pakai jilbab, orang bekerja di jilbab. Ada ego di dalam hati saya itu, seolah-olah saya yang menyebabkan dia pakai jilbab. Itulah karena ego saya sangat ditantang orang waktu tahun 90. Begitu banyak tantangannya. Jadi melihat orang pakai jilbab sekarang, entah di kepolisian, tentara, di bank, di mana-mana, sejuk hati saya rasanya. Kenapa? Orang ini telah mengamalkan ayat Al-Quran. Nah, begitulah para istri disebut. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hei nabi-nabi, sampaikan kepada istrimu dan istri orang-orang beriman, tutuplah aurat, pakailah jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, jadi kisah Muti'ah tadi itu begitu, selalu menutup aurat. Lalu pulang disampaikan kepada ayahnya oleh Fatimah. Ayahnya, iya. Apalagi yang ketemukan sama Muti'ah itu? Ya, yang pertama kemarin itu laki-laki nak boleh masuk. Ya, aku catat. Yang kedua, dia selalu memelihara auratnya, tertutup aurat. Aku harus begitu ya ayahnya? Iya, begitulah wanita yang beriman. Nah, ada lagi yang ketiga. Hari yang ketiga begini dia lagi. Hari yang ketiga ketika dia pergi, suaminya enggak di rumah, si Muti'ah itu. Kata Fatimah, mana suamimu Muti'ah? Dia belum pulang. Ini kamu kok ada air 1 ember? Iya, saya menyambut kedatangan suami saya dengan air 1 ember. Wah, untuk apa ini? Ini ada kain lagi, kain basah. Oh iya, ada air 1 ember, ada kain. Kemudian yang ketiga, ada rotan lagi yang ketiga. Ini berlebihan ini, kata Fatimah. Masa pakai rotan? Anak-anak biasanya pakai rotan. Coba ceritakan kepada saya. Begini wahai Fatimah, nanti kan suamiku pulang pukul 5 sore, sudah asar. Mana tahu dia haus, aku sediakan air minum. Mana tahu kakinya berdebu, aku cuci, aku bersihkan dulu kakinya. Begitu syaratnya kalau untuk masuk surga itu. Ya Bu? Ibu, Lea mau masuk surga? Cuci kaki suami. Bisa enggak? Enggak Ustaz, waktu nikah dulu mula pertama di pengantin dicuci kaki suami, itu enggak ada lagi. Jadi begitu rupanya, dicucinya kaki suaminya. Sediakan air, sudah dicuci, dilapnya lagi ya. Itu ya kain tadi itu, dilapnya kaki suaminya. Sudah itu diambilnya rotan, diiringkan ke suaminya ke tempat makan. Ya, makan wahai kekanda, sudah disiapkan. Ditemaninya suaminya makan, air minum diambilkan, nasi disendokkan. Kalau ada tulang-tulang ikan itu dibuangkannya tulang
ikan dekat suami yang dikasih makan suami. Lain bisa itu, Bu? Enggak bisa. Iyalah jawabannya tuh. Harus bisa. Tulang-tulangnya dibuang, makanlah, Bang. Gitu rupanya. Setelah itu ada rotan. Rotan itu apa nih, Mutia? Rotan ini nanti sudah suamiku minum, suamiku makan, sudah lepas lelahnya, aku tanya kepada suamiku, hei abang junjunganku, panggilnya abang apa udah? Udah? Oh sayang. Aduh ajo pakai? Ajo ada? Lain? Ajo, udah makan? Ya. Abang tadi telah kubersihkan kaki, setelah aku lap, buat makan, kasih minum. Begitulah aku melayani abang, anakmu kupelihara baik-baik, Bang. Ya. Begini, Bang, adakah kurang layanan saya terhadap abang? Kalau ada kurang layanan saya terhadap abang, ini rotan, Bang. Pukullah saya, Bang, tidak apa-apa, Bang. Kalau memang itu hukuman itu baik bagiku, yang penting aku nanti masuk surga. Tapi wahai Fatimah, kata Muti'ah, aku berikan rotan kepada suamiku untuk memukulku. Diambilnya rotan itu, diletakkannya di belakang pintu. Setelah itu disalaminya saya, dia sayang saya, dia peluk saya dengan kasih sayang. Tak pernah dia menjentik saya, tak pernah ada ucapan kasar, malah dia datang kepadaku dengan lembut. Itu yang diceritakan oleh Fatimah kepada Rasulullah. Ya ayahnya Rasulullah, berlebihan Muti'ah itu ya ayahnya. Apa berlebihannya? Masa pakai rotan segala? Untuk apa? Menghukum dia kalau dia salah. Nah, itu namanya transparan, berterus terang. Bagaimana sikap suaminya? Suaminya jangankan memukul dengan rotan, menjentiknya pun tidak pernah. Matanya saja penuh dengan teduh, dengan menghargai saya. Kami saling menghargai. Nah, itulah jaminan orang masuk surga, kata Rasulullah. Dan pasti dia masuk surga dan bahagia dunia dan akhirat. Seperti itulah rumah tangga yang tidak akan runtuh. Jadi rumah tangga yang runtuh itu apa? Yang sebaliknya tidak ada penghargaan, tidak